berjalan dengan waktu, saya semakin sensitif dalam mengarahkan konsep dalam berkarya ya sebenarnya. Walaupun perempuan itu seperti kayak sedang menutup mata atau apa, sebenarnya itu adalah sebuah pernyataan tentang real dan tidak real. Ketika kita membuka mata, kita selalu melihat sesuatu yang nyata. Tapi ketika kita menutup mata, kita melihat dengan hati gitu. Kenapa saya memilih di 2 tahun terakhir ini kami milih konsen untuk persoalan perempuan, ya itu tadi, saya lebih melihat perempuan itu sesuatu yang sifatnya sublim, sesuatu yang sifatnya menjadi kerangka. Jadi bukan melihat perempuan hanya dari fungsi dia sebagai makhluk yang mereproduksi gitu. Ya, itulah yang jadi modal pergerakan kami pada saat kita membaca sebuah tematik yang bertajuk perempuan. Kita sadar betul kalau perempuan tuh dari tahun ke tahun bahwa mereka selalu tidak memiliki tempat dan ruang yang sangat luas seperti kita laki-laki ya. Konsep berkarya saya banyak perempuan karena saya perempuan dan saya selalu punya konsep untuk membuat sesuatu yang sangat jujur atau tentang hal yang saya tahu gitu ya. Konsep perempuan itu saya dekat dengan ibu saya dan ibu saya itu seorang ibu yang sangat mengerti bahwa saya dulu tidak pandai berkata-kata. Jadi ibu menyediakan alat menggambar, alat kertas gitu sama pensil aja sebenarnya. Jadi setiap saya marah atau setiap saya bahagia saya ungkapkan lewat bahasa gambar. Dan karena kedekatan saya dengan ibu, mungkin itu kali ya. Jadi banyak sekali gambar-gambarnya perempuan. Dan saya mengatakan kepada diri saya bahwa sampai sekarang bahwa dunia itu dimulai dari perempuan, Mother Earth ya sebenarnya. Bagaimana seorang perempuan itu bersikap atau menjalani hidup sebenarnya. Saya berusaha menutup mata untuk melihat bahwa semuanya tuh nggak bisa kamu nyatakan dalam konsep menjudging sesuatu, tapi rasakan gitu. Dan simbol-simbol perempuan itu adalah simbol tentang hidup ya, tentang manusia, humanity sebenarnya. Dia sebenarnya tidak mengatakan sesuatu itu gender. Tapi karena perempuan itu adalah saya cuma mengungkapkan beginilah cara kita melihat hidup. Jangan dengan tatapan yang terlihat tapi rasakan dengan hati. Buat saya perempuan harus speak up. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai, nyatakan, katakan gitu. Tidak selalu, tidak melulu semua disimpan di dalam hati gitu ya. Jadi itu yang saya nyatakan sebenarnya kenapa perempuan dengan mata tertutup, perempuan, banyak perempuan, semua itu karena saya ingin menyatakan sebenarnya memang benar, menyatakan sikap. Bahwa suara perempuan itu juga perlu didengar ya. Perempuan tuh suaranya sederhana banget kok. Nah di puncak ini sih sebenarnya menarik karena kita lihat di depan-depan itu semua kayak modern ya, maksudnya di situ ada hotel, ada resort, ada restoran dan segala macam gitu. Tapi ketika kita berada di dalam sini, kita tahu bahwa di bawah situ banyak sekali penduduk-penduduk yang memang sedang berkembang, sedang hidup gitu. Di daerah tempat saya tinggal, di mana depannya itu adalah hotel, udah gitu restoran-restoran dan segala macam. Dan saya tinggal di villa sih sebenarnya. Jadi pas saya ke bawah dan saya lihat ternyata gap antara usia pun berbeda gitu. Juga bisa. Tuh, banyak sekali anak-anak yang baru usia 12 tahun ke bawah gitu. Iya,
setelah 12 tahun nggak ada yang sampai 13 gitu nggak ada, tapi 20 ke atas gitu. Sisanya di mana kita nggak tahu, apakah karena yang masih muda-muda pergi menikah dan punya anak di sana atau seperti apa gitu. Anak-anaknya juga banyak. Dan gapnya itu yang sangat terasa adalah ketika di sini sibuk membangun, sibuk entertain, sibuk bikin segala sesuatu yang kayak modern, di bawah enggak gitu loh, sayang kan. Dan kebetulan mereka memang orang di daerah Jawa Barat cantik-cantik atau apa. Jadi sepertinya mereka cuma berpikir bahwa oke, habis sekolah saya menikah saja, mau ngapain lagi gitu. Ya kan, karena nggak ada tantangan dalam hidup, nggak ada keinginan sebenarnya. Anak-anak justru banyak kan yang masih SD ya Umi ya, di sini ya Mi? Iya SD semua. Iya ya, yang SMP malah sedikit ya Mi? SMP sedikit ya, udah yang mau masuk SMA sekarang juga di sini. Memang menikah muda ya Umi ya? Kenapa tuh, Mi? Nggak apa-apa, pengennya aja kali. Yang minta anak-anak ya Umi? Iya. Umi nggak pernah paksa untuk mereka menikah? Enggak Umi mah enggak. Oh. Nih sekarang Nana ya. Kalau Umi mah cuma ngedoain ya sama anak ya Bu. Nana ayo, mumpung masih ada Umi, kalau mau punya suami yang benar, ya, yang sayang sama dia kerja, kata Umi gitu, Umi cuma doain aja ya. Iya. Kalau Egi ada yang mau, kata Umi, enggak dikawinin dulu. Bener Bu. Harus dipilih Umi, bahaya nanti. Dipilih Umi juga. Kalau Oma Egi mah gini Bu, bukannya apa-apa, anak aja dulu, gedein aja dulu. Iya, ngurusin anaknya yang nggak beres ya Umi, belum beres ya. Ya daripada mikirnya cuma nikah. Iya. Berarti di sini Umi tidak pernah ada paksaan anak-anak untuk segera Enggak. menikah di keluarga Umi ya? Enggak Umi. Kalau yang di lain kira-kira sekitar sini Umi masih ada kebiasaan nggak menikahkan Enggak. anak-anak yang muda? Enggak ya? Enggak. Kebetulan kalau bicara perempuan, saya sama teman-teman Sunyani sedang latihan untuk proses pentas Agustus atau November nanti yang mengambil isunya tentang perempuan di kehidupan tempat kami berlatih. Jadi di kami itu ada kesenian gambang kromong yang secara tampilan saja kehadiran perempuan itu tidak begitu dikedepankan gitu. Artinya di sini ada apa namanya? Tidak melihat perempuan itu kan punya, kalau buat saya punya peran domestik ya. Ya dia tidak hanya punya peran domestik dengan tugasnya di rumah mengatur ngasih makan anak atau ini, tapi dia juga punya peran publik seperti mencari nafkah. Terus kalau khusus di desa ini kadang-kadang perempuan juga diikutsertakan untuk pengambilan keputusan persoalan tertentu. Gimana? Ayo kan langsung masuk ke Aldi ya. Nah, berarti peralihannya ini nyisor gradasinya. Oh yang tadi ini yang tadi ya. Sementara yang terjadi di salah satu bentuk kesenian gambang kromong khususnya di Citayam, itu perempuan masih dipandang sebagai stereotip bahwa dia harus posisinya di rumah gitu. Nah ini kan ada apa ya, kalau saya lihatnya ada ketimpangan. Nah tema inilah yang kemudian saya ambil dengan isu keseluruhannya sebagai peristiwa soundscape. Kami hanya mencomot satu bagian dari instrumen gambang kromong, kemudian akan ada peristiwa teatrikal tentunya, bahasa sederhananya akan ada peristiwa teatrikal yang mengangkat ikon-ikon apa yang bisa menunjukkan bahwa perempuan di posisi Betawi, terutama di gambang kromong Betawi,
itu tidak mendapatkan porsi yang sesungguhnya gitu. Kalau saya yakin sekali Mas, apalagi persoalan mitigasi lewat kesenian kan tidak bersifatnya juga tidak fisik ya, begitu sublim, karena kesenian itu begitu sublim. Tapi saya percaya dengan proses pengaruh frekuensinya tuh ke person itu kuat. Tapi tentu saja kembali lagi ke strategi penyajiannya ini. Tapi seni sebagai corong untuk menyampaikan pesan buat saya masih efektif. Kayaknya di dalam. Sip. Wawe. Waalaikumsalam. Jadi pertama kenapa kami Makna Sejati Indonesia itu hadir di tengah masyarakat adalah sebagai jawaban dari kesinambungan antara ilmu dan kebutuhan. Ilmu itu yang kita dapat bukan untuk kita pakai sendiri, tapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat yang fungsinya adalah langsung kepada tujuan di mana masyarakat bisa mengaplikasi sebuah data berupa ilmu tadi, lalu disampaikan kembali menjadi sebuah peluang ke ilmu ekonominya mereka masing-masing. Kita yang seniman yang mendatangi mereka, kita yang punya ilmu yang akan memberikan kepada mereka, kita yang punya waktu yang akan membuat mereka jadi lebih mudah. Dan efeknya itu sangat terasa ketika kita jadikan pilot project satu keluarga, dan itu udah hampir berhasil, katakanlah 50% kemarin itu sudah bisa mendampingi sebuah perjalanan karya dari masyarakat setempat. Yang jelas kami menyampaikan seni di tengah masyarakat saat ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita bahasakan lewat mata seni kita masing-masing, perempuan adalah sebuah pernyataan yang sangat mungkin tidak biasa gitu. Dan luar biasa, sungguh luar biasa, yang setiap kali menginspirasi banyak seniman tentang karya-karyanya justru. Nah, impact-nya sendiri ketika publik merespon hasil-hasil karya seperti itu, mereka tuh sangat senang sekali. Nah, akhirnya jadi objek bersama atau objek general. Nah, itulah yang harus mungkin bahasannya kita kembalikan lagi ya, sebagai fitrahnya manusia yang perempuan tadi, yang mereka tuh harus bisa dicitrakan sebagai awak atau jiwa-jiwa yang punya kesejukan gitu kan, terus punya keindahan itu sendiri kepada esensinya. Konteksnya itu malah Betul, jangan dieksploitasi malah akhirnya membabi buta gitu bahasanya ya. Nah, itulah kami melihat bahwa kalau kita ingin tidak turun ke jalan-jalan, tidak turun ke camp-camp atau ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau ke komunitas-komunitas, saya yakin banget di tahun-tahun berikutnya seniman itu tidak dapat tempat di hati masyarakat. Kalau menurut saya di areal itu. Nah, kembali lagi kalau saya berpikir ini akan menjadi salah satu tantangan buat saya, khususnya di Makna Sejati, yang akan mendobrak itu jadi sebuah goal buat kami, dan kita akan teruskan untuk generasi-generasi berikutnya, khususnya ibu dan anak-anak. Dan seni mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Iya, nanti kita susun-susun aja tempatnya supaya enak. Jadi kalau misalnya orang datang dari luar bisa kelihatan ke dalam, semua barangnya kelihatan. Kurang lebih gitu ya. Mas Joko, kira-kira nih nanti yang kita setting ini orang datang nggak ya, ramai nggak ya, kira-kira ini kita mau bikin seperti apa ya? Kalau prinsipnya kan sebenarnya pinginnya tuh galeri ini supaya orang tuh nggak takut masuk ya, supaya tahu bahwa seni itu tuh bisa dinikmati gitu loh. Ini kan kita bikin di rumah dan orang tuh bisa datang, bisa belajar seni gitu, bisa bebas lah mengungkapkan ekspresi atau gagasannya seperti ketika aku berkarya gitu. Lagi mana nggak bicara sih Mbak, kan lagi musim pandemi kayak gini, orang semua tahu, Sefumi malah. Coba bayangin kalau nggak kita approach mereka dengan baik. Coba kita pakai itu deh, apa namanya tuh, media sosial. Barangkali lebih efektif kayak orang-orang itu. Oke. Pakai Instagram kayak. Memang karya-karya saya itu diciptakan sebelum saya ada di sini. Tapi ketika saya ada di sini, bayangan saya membuat sebuah lukisan atau gambar bukan lagi cuma masalah kanvas kan. Jadi lebih bagaimana saya bersikap terhadap penduduk, bagaimana dengan keahlian ini bermanfaat gitu. Justru puncak ini kayaknya memang membuat saya sedang berpikir mau bikin apa sih sebenarnya sekarang gitu, dengan anak-anak yang ada di sini banyak dan perempuan-perempuan yang istilahnya cantik dan masih muda tapi sudah mengalami pernikahan beberapa kali atau apa. Di situ ada kayak tantangan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah ekonomi karena mereka nggak makan mereka menikah, enggak.
Justru karena nggak tahu mau ngapain. Justru saking kenyamanannya melemahkan. Karena hidup tuh yang jadi itu cuman masalah menyelesaikan sekolah dan habis itu menikah. Nggak ada lagi kan? Nggak ada sesuatu yang kayak bikin ruwet lah hidup gitu. Kalau itu ruwet ada mimpi, ada pekerjaan, ada apa tuh kita kan jadi nggak terlalu berpikir bahwa hidup tuh cuman itu. Disitulah sebenarnya puncak kesenian saya, dimana saya menjadi bagian dari semesta. Itulah sebenarnya Mas Doni, semesta yang ada di kampung ini, di daerah sini, semesta dalam dunia kesenian. Tapi balik lagi ternyata menyampaikan pesan sama uang juga hal yang berbeda ya. Jadi kalau dibilang saya lebih senang kalau itu berdampak ya Mas Doni, karena mencari uang kan bukan hanya dari karya seni sebenarnya. Seni itu adalah cara mengekspresikan diri dan menjadi alat komunikasi supaya kita bermanfaat buat sesama. Ketika seni akhirnya melulu hasil akhirnya adalah uang, nanti malah impact-nya jadi kurang. Kalau saya sih, kalau persoalan penilaian ketika saya dan kawan-kawan membawa isu perempuan, bahwa itu tertangkap atau enggak pesan kami ke penonton soal perempuan, kan pencarian kami ini akan terus berlanjut gitu Mas ya. Jadi pentas itu hanya satu subterminal presentasi ketika kita harus bisa dapat income dari orang lain tentang apa sih yang kita jalan panjang yang kita cari ini. Dari sisi mana sih kurangnya atau lebihnya gitu. Persoalan perempuan itu begitu menarik. Artinya ada persoalan yang sebenarnya harus bisa tampil lagi ke permukaan di balik sekedar perempuan sebagai fisik gitu. Jadi musik itu bagaimana kalau tadi konteksnya ke perempuan. Ketika musik ini ngomongin soal perempuan atau berangkat dari ide soal perempuan. Nah ini kan tergantung dari penontonnya untuk bisa nangkap ketika musik itu, pertunjukan itu hadir tentang perempuan misalkan, tak datang. Terus dia kan waktunya berjalan. Nah ini sekali lagi saya bilang itu kembali ke tingkat apresiasi penontonnya. Saya percaya banget lewat kesenian tuh sebenarnya banyak pencapaian-pencapaian yang kita bisa wujudkan dan langsung tercapai. Dan ketika langsung tercapai kita jadi orang yang bahagia gitu. Masalah berkesenian adalah masalah fulfill. Rasa kamu tuh kamu penuhi dulu. Non-violence itu sebenarnya kan, violence kan kekerasan. Sebenarnya non-violence itu terjadi bukan karena kekerasannya yang salah, tapi karena kita tidak peduli. Maksudnya mungkin si A, si B, si C tahu bahwa ada terjadi kekerasan di sekitar rumahnya, tapi dia tidak peduli. Itu lebih violent sebenarnya daripada orang yang melakukan ini. Sama lah gitu ya. Nah justru pernyataan sikap saya dengan menjadi pelukis atau saya menjadi seniman, secara nggak langsung bisa merubah pandangan-pandangan kekerasan itu sebenarnya ya. Dan memang benar perempuan selalu jadi victim gitu. Pengertiannya tuh, ya tadi tiang itu selalu akan tertindih oleh bangunan yang kuat, dan laki-laki kan selalu dianggap sebagai bangunannya, perempuan itu tiang penopangnya. Nah, kamu angkat lagi coba powernya, keluarkan suaranya supaya ada volume kamu yang bertambah besar ya. Gimana dari awal ya? Ya. 3, 4. Kita mulai membangun karakter berpikir dan karakter bergerak, terutama khususnya untuk para perempuan di wilayah sini yang mungkin sudah pelik dan konfliknya tuh sudah terasa sebegitu panjangnya, dengan harapan
mereka bisa melukiskan bagaimana sih menggambarkan sebuah perasaan, mendobrak rasa takut dan malu atau kegelisahan mereka tuh kita angkat, keresahan mereka kita bangun menjadi sebuah karya yang mungkin mereka tidak sadari kalau selama ini mereka tuh punya peluang dan ruang di situ. Dan kami hadir untuk mereka dan tidak berlama-lama atau tidak makan waktu untuk membentuk atau membuat sebuah siklus yang membuat mereka akan ada perubahan yang sangat signifikan. Hari ini kita gambar rumah, oke? Kita kan udah lama banget ada di rumah kan anak-anak? Caranya supaya kita merasa bahagia di rumah, kita gambar rumah yang indah, oke? Kalian tahu kan cara bikin rumah? Udah dong. Setelah menggambar, kita bikin outline dulu, baru kita pilih warnanya. Silahkan menggambar. Ini ya, inget ya? Ada ungu. Iya boleh. Seni dan perempuan. Bicara pun kita mungkin gini ya, bukan hanya perempuan atau laki-laki, tapi berbicara dan kebebasan itu hanya bisa dimiliki pada saat, kalau buat saya ya, melakukan kegiatan kesenian, Mas Doni. Jadi istilahnya saya bisa bebas menjadi diri saya ketika saya melukis gitu ya. Karena saya percaya banget di dalam hidup kita selalu ada tanggung jawab, kita selalu ada hak dan kewajiban, kita selalu ada banyak sekali masalah-masalah normatif yang harus kita patuhi. Tapi di dalam berkarya enggak gitu. Jadi berkarya adalah cara kita mengekspresikan diri gitu. Terus terang kami sih kita tuh senang-senang banget kalau orang datang untuk belajar seni gitu ya. Tapi dengan standar protokoler yang kayak kita sekarang inilah ya kali ya. Intinya di saat-saat seperti pandemi ini orang kan perlu pelampiasan, istilahnya perlu kehidupan lain gitu. Dengan melihat karya seni, ya harapan kita kan di Galeri Cinta Damai kita bisa berimpact lah kepada masyarakat. Dan buat saya seniman, perempuan, saya menemukan cara mengekspresikan diri tanpa menyakiti siapapun lewat berkarya sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang alat saya mengungkapkan diri lah. Buat saya kesenian bukan menyenangkan hati orang, tapi menyenangkan hati saya dalam pengertian. Ketika saya senang, saya bisa berimpact untuk sesama.